Awali harimu bersama Tuhan, karena satu ayat firman-Nya bisa mengubah seluruh harimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang baru ini. Bukalah hati dan pikiran kami saat membaca firman-Mu. Biarlah setiap ayat yang kami baca menjadi kekuatan, penghiburan, dan petunjuk dalam hidup kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan, berjagalah senantiasa. Lukas 21 ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Hari-hari ini kita berada di masa-masa yang sukar, menjelang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kian mendekat. Coba perhatikan dengan seksama keadaan dunia sekarang ini. Sudah sangat jelas bahwa semua yang sedang terjadi adalah tanda-tanda akhir zaman. Bagaimana tertulis di dalam Alkitab, sebagai orang percaya, seharusnya kita makin peka rohani melihat hal ini. Firman Tuhan tiada henti-hentinya mengingatkan dan menasihati agar kita benar-benar memperhatikan bagaimana kita hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Efesus 5 ayat 15. Jangan lagi kita bertindak sembrono dan menyia-nyiakan waktu yang ada. Sebaliknya kita harus mempergunakan waktu, kesempatan yang ada sebaik mungkin. Sebab Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Kita diminta senantiasa berjaga-jaga sambil berdoa. Berjaga-jaga mengacu pada kehati-hatian kita bertindak dan berperilaku. Berpikir begitu rupa, penuh kesadaran dan pertimbangan sebelum melakukan tindakan atau perbuatan, supaya tidak menyimpang dari kebenaran. Sebab Tuhan menghendaki kita memiliki gaya hidup yang berbeda dari orang-orang dunia. Dengan kata lain, kita tidak berperilaku sama seperti orang dunia lakukan. Tuhan berfirman, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dengan kata lain, kita tidak berperilaku sama seperti yang orang dunia lakukan. Tuhan berfirman, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jika orang dunia hidup menurut keinginan daging, hawa nafsunya, larut dalam pesta pora dan kemabukan, maka kehidupan orang percaya tidak boleh demikian. Kita harus hidup menurut pimpinan Roh Tuhan, sehingga kehidupan kita seturut kehendak-Nya. Dengan berjaga-jaga, kita tidak mudah jatuh terjerumus ke dalam berbagai pencobaan yang ada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menguatkan hati kami pagi ini. Tolong kami supaya tidak hanya mendengar firman, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Sertai langkah kami hari ini,
Berikan damai sejahtera, kesehatan, hikmat, dan perlindungan-Mu dalam setiap pekerjaan dan aktivitas kami. Biarlah terang-Mu bersinar melalui hidup kami, menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.